semuanya, perkenalkan aku Fatia Rahmia. Kali ini aku akan membahas tentang pemanfaatan larutan penyangga dalam bidang pertanian. Langsung saja. Nah guys, sudah ada 6 topik bahasan yang akan aku bahas di sini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, definisi dari larutan penyangga, manfaatnya, serta jenis-jenisnya. Yang kelima, cara membuat larutan penyangga. Dan yang terakhir adalah pemanfaatannya pada tanaman padi. Nah, kita masuk yang pertama, latar belakang. Ternyata teknologi pertanian itu adalah bidang terpenting di Indonesia loh guys. Secara Indonesia sendiri adalah negara yang agraris dan lahan pertaniannya itu besar dan lebar. Salah satu faktor terpentingnya juga dalam teknologi pertanian ini adalah penggunaan larutan penyangganya. Biasanya larutan penyangganya itu untuk mempertahankan pH stabilitas di medium budidayanya. Nah, apa ya itu larutan penyangga dan bagaimana bisa membantu meningkatkan produksi pertanian? Kita masuk yang kedua adalah definisi dari larutan penyangga. Larutan penyangga itu adalah larutan untuk mempertahankan pH agar tetap stabil, walaupun ia diberi asam ataupun basa. Nah, biasanya skala pH ini sendiri berkisar antara 0 hingga 14, di mana pH yang sama dengan 7 itu biasanya larutan bersifat netral. Jika dia di bawah 7 bersifat asam, dan jika dia di atas 7 itu bersifat basa. Oleh karena itu, larutan penyangga ini penting sekali pada teknologi pertanian agar pH-nya tetap stabil di dalam budidaya tanaman. Sekarang kita masuk topik yang ketiga, manfaat larutan penyangga dalam bidang pertanian. Nah, yang pertama udah sering nih aku sebut, yaitu mempertahankan pH agar tetap stabil di budidaya tanaman. Yang kedua, agar memaksimalkan nutrisi pada tanaman tersebut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, sekarang kita masuk ke topik pertemanan kita, yaitu tentang jenis-jenis larutan penyangga, khususnya di bidang pertanian. Yang pertama ada larutan penyangga fosfat. Biasanya digunakan pada tanaman yang membutuhkan pH sedikit asam. Contohnya, tanaman hias, tanaman sayuran, atau buah-buahan. Nah, yang kedua ada larutan penyangga natrium bikarbonat. Biasanya ini tanaman untuk yang pH-nya sedikit basah, ya sawi, kangkung, ataupun rumput. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu larutan penyangga asetat. Biasanya tanaman ini seperti anggrek, kopi, ataupun teh. Nah, masuk topik yang kelima tentang cara membuat larutan penyangga. Yang pertama yaitu kalian tentukan jenis larutan penyangga yang sesuai untuk tanaman yang ingin kalian tanam. Yang kedua, siapkan air murni. Yang ketiga, tentukan pH yang sesuai dengan konsentrasi asam dan basa yang diperlukan. Yang keempat, yaitu masukkan dan campurkan pH asam dan basa ini ke dalam air murni tersebut, lalu aduk hingga merata. Yang kelima, pastikan pH sangat dekat dengan yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, simpan larutan penyangga di wadah yang penuh. Nah guys, tak terasa sudah di ujung topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu topik 6 tentang penggunaan larutan penyangga pada tanaman padi. Ternyata, padi itu membutuhkan pH tanah yang tepat guys, agar padi bisa tumbuh dengan baik. Dimana fungsi larutan penyangga inilah yang membantu agar pH tanahnya tetap stabil selama pertumbuhan padi. Selain itu, larutan penyangga di sini dapat membantu meningkatkan serapan unsur hara pada tanaman padi, sehingga produksi tanaman padi itu bisa meningkat. Oke, sekian pembahasan dari aku mengenai pemanfaatan larutan penyangga di bidang pertanian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Dadah!